Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di KF Bird Serang, Banten. Ini saya akan review murai triton ya. Si triton ini lagi proses dorong ekor. Nah, ini ada beberapa teman-teman yang suka nanya ini, kenapa burung saya ekornya keriting padahal nggak pernah kena jemur katanya itu kan. Nggak pernah kena jemur tapi kenapa ekornya keriting. Nah, ini teman-teman nggak usah kaget dulu. Ekor keriting ini biasanya karena bulunya juga masih muda. Kalau proses dorong ekor seperti ini nih rata-rata memang seperti itu. Nanti dengan sendirinya kalau teman-teman rajin mandikan itu burung, dia akan bagus sendiri gitu ya. Bertambahnya usia bulu, nanti bulunya akan dengan sendirinya bagus gitu. Ini si triton ini kebetulan ada darah atau terah albino ya dari nenek kakeknya. Mungkin bisa teman-teman lihat itu ada sedikit blorok samar di lehernya. Dan kalau teman-teman tahu yang saya upload di story YouTube itu kakaknya ini yang yang lehernya full putih itu sama ada seleb di sayap. Ini adalah anakan dari ternakannya Om Edi itu ya. Anakan dari si blorok bapaknya yang prestasi itu. Ini video kali ini saya akan membahas tentang kenapa murai ekornya keriting padahal nggak kena jemur ya. Itu tadi penyebabnya adalah sebetulnya karena mungkin jarang mandi aja. Saat dorong ekor jarang dimandikan gitu kan. Terus setelah dimandikan upayakan jangan ditaruh di tempat panas, taruh di tempat teduh, diangin-anginkan saja kalau masih proses dorong ekor. Ini juga belum saya jemur ya teman-teman. Ini karena masih sedikit lagi dorong ekornya. Dan kemarin saat saya pindah dari kandang ternak ke sini, ini ada bulu putih ekor yang jatuh, jadi makanya saya tunggu sampai bulunya keluar lagi. Ini juga udah nunggu sedikit. Nah, ini masih tetap saya push IF-nya masih tetap saya push gitu ya teman-teman. Intinya kalau burung punya teman-teman ekornya keriting padahal nggak pernah kena jemur, yaitu penyebabnya ya karena memang mungkin bulunya masih basah. Memang tidak semua tidak semua burung yang dorong ekor tidak kena jemur bulunya keriting. Tipe-tipe ekor lurus seperti ini memang rata-rata seperti ini ya teman-teman, rata-rata seperti ini, kecuali tipikal ekor lentur ya atau lengkung. Nah, kalau yang tipikal lengkung itu memang rata-rata keluarnya mulus banget gitu tuh. Nah, ini tergantung tipe ekor murai batu yang teman-teman punya gitu kan. Nah, ini juga kemarin sempat kena musibah, mungkin teman-teman bisa lihat itu kaki kirinya di bagian jempol itu ada luka. Itu kemarin diserang tikus. Ada beberapa ekor yang kena itu ya. Hanya korban satu, kolibri habis. Aduh, sayang sekali, padahal kolibri itu gacor banget. Nanti kita cari lagi lah penggantinya. Jadi itu tadi untuk teman-teman selalu pegang dua prinsip aman dan nyaman terhadap burungnya ya, baik di kandang ternak ataupun kandang harian seperti ini gitu kan. Segi keamanan itu mungkin ya itu tadi dari predator ataupun dari pencuri gitu ya. Karena murai batu sekarang ini sangat diminati sekali. Terus antusias teman-teman pemula untuk memelihara murai batu saat ini sangat tinggi. Jadi sangat mudah sekali untuk ya terjadi pencurian murai batu gitu ya. Makanya harus pastikan tempat gantang ataupun tempat ngegantung di depan rumah ataupun di area sekitar rumah teman-teman ini aman. Ini burung sudah mulai gacor, namun sisi fighternya belum keluar karena memang belum kena jemur ya. Nanti untuk pengkondisian pasca mabungnya setelah burung ini dijemur. Nah, mungkin sekilas itu bisa dilihat sama teman-teman. Di lehernya ini ada semburan putih-putih, nitik-nitik. Ini karena ada gen blorok. Saya juga masih mempelajari tentang genetika blorok di murai batu ya. Saya nggak tahu ini blorok ini masuknya ke resesif atau ke dominan atau kok dominan. Makanya kebanyakan kan teman-teman hanya ya termasuk saya awalnya juga hanya memilihkan gitu.
ini sebetulnya ada genetik, hanya kalau albino jelas, kalau albino itu gen resesif ya. Itu bukan, tidak muncul karena perkawinan sedarah, bukan, itu nonsen. Albino akan, kalau rumus albino sebetulnya mudah ya. Teman-teman punya jantan albino satu dikawinkan dengan murai normal, itu akan keluar split atau het. Dia bawa heterozigot dari gen albinonya. Nah, ketika anakannya itu akan keluar normal, namun kalau di burung itu split ya. Nah, si split ini kalau dikawinkan lagi dengan split kawin dengan split ini ada kemungkinan 50%-nya keluar albino. Tapi untuk lebih cepatnya lagi, split dikawinkan dengan visual albinonya. Ini keluar anakannya akan sangat besar sekali keluar albino. Hanya sama-sama kita ketahui bahwa di unggas, khususnya mungkin murai batu, albino ini sangat lemah. Lemah dari sisi ketahanan terhadap sinar dan cuaca. Makanya untuk perawatan murai albino ini harus benar-benar ekstra. Nah, saat ini lagi ngetren murai panda. Nah, ini saya nggak tahu nih panda ini masuk genetika yang mana gitu kan. Kalau di reptil itu ada pied namanya ya. Kalau yang belang-belang putih seperti itu. Kalau pied di reptil itu resesif. Nah, nggak tahu di murai ini masuk nggak. Karena ada beberapa teman-teman yang bicara split panda gitu ya. Saya juga belum terlalu paham nih, makanya saya ingin mempelajari lebih detail tentang genetika warna di murai batu ya. Saya akan coba ini, nanti saya akan cari atau beli betina dari gen kakek neneknya yang katanya ada albinonya gitu kan. Ini kalau teman-teman tahu di FB ada namanya Mas Atik atau Werkudura Bird Farm. Ini gen dari beliau ini ya. Memang ini ternakan Om Edi, tapi indukannya beli dari Om Atik. Makanya saya nanti mungkin punya rencana untuk bisa meminang anakan betina dari gennya Om Atik yang masih ada sangkut pautnya dengan trah atau turunan dari indukan-indukan terdahulu dari murai ini, dari si Triton ini ya teman-teman. Dan ini luar biasanya, selain ekor panjang, bodi besar, ada darah albino, ini gaya main dan mentalnya sangat bagus sekali. Mungkin nanti coba saya akan tes ke lapang. Ini usianya baru 2 kali mabung ya teman-teman. 1 kali lepas trotol dan 2 kali mabung dewasa. Di usia sekitar 1,5 tahun. Ini harusnya udah siap ditangkarkan. Namun kalau saya mau mencetak albino atau mencetak terah warna, saya tidak bisa kawinkan dengan sembarang betina. Apalagi dengan betina-betina fighter yang lain, karena betina-betina di saya tidak ada sama sekali darah ataupun genetik dari terah warna gitu ya. Saya harus saya harus kawinkan lagi dengan yang ada genetik warna gitu. Dan untuk peternaknya sendiri juga saya harus seleksi yang memang betul-betul mengerti dan paham serta amanah ya terkait silsilah atau keturunan warnanya gitu. Karena warna ini nggak bisa main-main, ini harus jelas, harus tepat sasaran. Karena kalau asal-asalan ya nggak akan ketemu hasilnya gitu ya teman-teman ya. Buat teman-teman yang mau cetak warna ya, saran saya seperti itu. Kenapa saya bisa ngomong begini? Padahal saya belum pernah menangkarkan murai warna gitu kan. Nah, saya punya pengalaman di genetik di bal piton ya. Kebetulan saya juga ternak bal piton. Di awal saya merintis usaha atau di awal saya merintis breeding bal piton itu, awalnya saya lihat senior ini kok kayak ini ya, kayak kayak sombong gitu, ngawinin ini kali ini anakannya bakal begini. Ternyata memang rumus genetika seperti itu gitu kan. Nah, sayangnya di kita ini di Indonesia, teman-teman penangkar tidak banyak yang mempelajari terkait genetika tersebut gitu kan. Tapi kalau di ular, di bal piton khususnya, karena memang pasarnya internasional, jadi kita mudah sekali untuk mempelajari genetik gitu kan. Jadi saya bisa memprediksi akan keluar apa anakannya kalau di bal piton. Nah, kalau di murai ini terus terang saya masih belum terlalu paham, kecuali gen albino ya. Kalau gen albino saya jamin dan saya yakin 100% rumus yang ada di reptil ini akan sama dengan di unggas gitu kan.
Jadi kita cari splitnya atau kita cari visualnya. Kalau visual mungkin mahal, kita cari splitnya aja. Itu ada kemungkinan besar untuk ngeluarin albino gitu kan. Hanya mungkin persentasenya berapa persen, karena telur murai ini kan cuma 4 ya maksimal. Ada yang 5 gitu, setahu saya ada yang 5, cuman rata-rata sih anakannya 4. Ini mungkin bisa 2 atau 3 kali diternak atau reproduksi baru bisa mengeluarkan visual yang kita inginkan. Selama darahnya jelas, selama terahnya jelas, sangat mudah gitu kan. Nah ini terkait triton ya, terkait gen warna, dan mungkin terkait kenapa ekornya tadi keriting itu. Jadi ini pelajaran sedikit yang saya pahami, yang mungkin teman-teman perlu. Ya semoga bermanfaat lah gitu. Lo lihat ini kondisi kandang nih. Saya selalu tiap hari pagi sore ini untuk murai yang saya taruh di kandang bulat ataupun kandang kotak, saya selalu bersihkan. Ini berpengaruh kepada kesehatan burungnya. Ini karena di belakang terlalu banyak burung, makanya saya ambil ke depan ini biar saya bisa rawat intensif ya. Kalau dirawat sama omaan mungkin kalau terlalu banyak kadang-kadang nggak kekontrol gitu, burung mana yang sakit, burung mana yang perlu perawatan khusus, burung mana yang harus dijemur. Tapi selalu untuk saat ini saya inspeksi karena ini proses finishing kandang belum selesai. Saya hampir setiap saat ada di belakang ya di KF Bird Farm. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan ragu untuk merawatnya. Itu lihat tuh kakinya masih ngangkat tuh. Ini berarti masih sakit gitu kan. Gak apa-apa. Selama indikator untuk melihat kesehatan ya, indikator untuk melihat kesehatan ada di kotorannya. Masih banyak yang putih-putih, ini berarti ini burung masih ada gangguan pencernaan. Tapi dilihat kotorannya, furnya ini sudah berwarna, ini menandakan bahwa metabolisme ataupun pencernaan dia tidak terlalu banyak terganggu. Ini nanti biasanya kalau burung yang fit kotorannya akan kering ya teman-teman, itu kan. Terus suka ada sepahan-sepahan kering. Nah terkait sepahan murai batu nanti mungkin kita akan bahas di konten lainnya. Kenapa murai batu nyepah dan menandakan apa sepahan tersebut. Ada beberapa orang yang berpendapat bahwa semakin kering sepahan itu menandakan bahwa burungnya siap diadu. Ini akan nanti kita bahas sesuai apa yang saya tahu dan pengalaman yang saya jalankan gitu ya. Oke, teman-teman itu saja mungkin konten kali ini, semoga bermanfaat. Salam sukses dari kita KF Bird Farm Serang Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.